Ustadz, ini yang join sudah lebih dari 10. Bisa kita mulai ya Pak Ustadz? Ya, bismillah, Allah barakatillah. Semoga Allah mudahkan Mbak Ari. Silakan. Oke Pak Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali setelah hari raya Idul Fitri di siang hari ini untuk melanjutkan ibadah kajian tadabbur kita, yaitu untuk mentadaburi surat yang ke-16 ya, kalau dihitung dari pertama kali surat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang ke-16 Ya. dan itu adalah surat At-Takasur. Setelah kemarin di kira-kira 2 minggu sebelum hari raya kita masih mentadaburi surat Al-Kautsar. Itu surat yang ke-15. Pertama, atas nama Majelis Taklim Robani, atas nama pengurus Majelis Taklim Robani, kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Semoga bisa dibukakan pintu maaf kepada untuk kami dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan semoga kita semua diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempertahankan majelis taklim ini dan mempertahankan ibadah ini secara rutin setiap hari Rabu ya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Umar Maka untuk mempersingkat waktu karena ini sudah lewat dari jam 12.30 ya Pak Ustadz, dan Pak Ustadz ada di Bone, maka silahkan dimulai kajian tadaburnya Pak Ustadz. Tafadhol. Barakallahu fiik Mbak Ari. Pertama saya ingin cek sound dulu, apakah suaranya sudah jelas? Cek Alhamdulillah jelas. Gimana ibu-ibu yang lain jelas? Ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala. Semoga jelas. Ya, mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Yang ini adalah surah ke-16 sesuai dengan urutan turunnya. Jadi tadabbur Quran kita di setiap Rabu siang bersama Majelis Taklim Robani, yaitu tadabbur surah-surah di dalam Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah mudahkan hari ini tadabbur Quran kita surah ke-16 sesuai dengan urutan turun kepada Nabi. Itu berarti surah ini adalah surah Makkiyah karena termasuk surah yang pertama-tama kali turun. Ini adalah surah ke-16 yaitu surah At-Takatsur. Ya mudah-mudahan insya Allah ada hikmah, ada ibrah, ada mutiara-mutiara tadabbur, ada hidayah, petunjuk yang bisa kita petik dan Allah mampukan kita mengamalkannya dari surah yang mulia, surah yang agung yang akan kita tadabburi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan, ar-rahimir rahman, allamal qur'ana, khalaqal insana, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhul mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majlis tadabbur Quran kita ini. Tadabbur surah-surah di dalam Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, kita sudah sampai di surah ke-16 hari ini. Setelah kita mentadabbur surah Al-Alaq, ini adalah surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada baginda Nabi, dan ini mengawali kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad salawatu rabbi alaihi wasallam. Lalu kemudian ada surah Al-Muddathir yang merupakan surah kedua yang diturunkan Allah menurut kebanyakan pendapat ulama. Lalu kemudian surah Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah yang ternyata adalah surah kelima yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi, walau akhirnya ketika Quran ini disusun oleh sahabat, maka ditulis oleh sahabat, maka Nabi memerintahkan sahabat menjadikan surah kelima yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi menjadi surah Al-Fatihah, pembuka surah pertama mengawali keberkahan rahmat terbesar Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ada surah Al-Masad, At-Takwir, dan seterusnya. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya, di beberapa pekan sebelum Idul Fitr, kita sudah mentadabburi salah satu surah yang paling pendek di dalam Quran. Ada 3 surah paling pendek di dalam Quran. 2 di antara surah tersebut surah kita tadabburi. Ada 3 surah terpendek di dalam Quran. Karena 3 surah ini hanya terdiri dari 3 ayat. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Nah, 2 di antaranya alhamdulillah sudah kita tadabburi, yaitu surah Al-Asr yang merupakan surah ke-13 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi. Lalu kemudian ada surah Al-Kautsar terakhir kita tadabburi, yang merupakan surah yang ke-15 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, jamaah rahmatullah Allah, sebelum mengawali majelis tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, sama-sama kita awali dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat. Ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan majelis perkumpulan kita saat ini sedang ditinggikan, dibanggakan Allah di hadapan majelis perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu tanda rahmat, kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah melapangkan dadanya untuk Al-Quran. Ketika Allah tiba-tiba mencintakannya kepada Quran, tiba-tiba, Masya Allah, yang tadinya tidak punya waktu untuk Quran, yang tadinya tidak tertarik untuk mau menghafal Quran, Allahu Akbar. Tiba-tiba Allah munculkan semangat itu. Ada keinginan, ada semangat, ada kecintaan untuk senantiasa dekat kepada Quran. Jika ini, jamaah rahmatullah, temui dalam diri, tersenyumlah. Itu berarti tanda Allah sedang merahmatimu, Allah sedang mencintaimu. Dalilnya adalah Quran surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman adalah surah yang menjelaskan tentang nikmat karunia yang Allah berikan kepada umat manusia. Nikmat rahmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surah ini adalah Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara tanda bukti jika Allah merahmatimu, 'allamal Quran, maka sungguh Allah memahamkan, mengajarkan kepadamu Al-Quran, mukjizat rahmat terbesar Allah kepada baginda Nabi dan kepada umatnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bersama Quran dan Allah tidak mencabut nikmat Quran ini sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, ikhwat kaliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Silahkan dibuka mushaf Quran surah At-Takatsur halaman 600, surah ke 102 dalam urutan mushaf. Kita akan sama-sama membaca surah ini, lalu kemudian insya Allah setelah kita sama-sama membaca, kita akan menyelami keagungan
kedahsyatan ayat-ayat Allah dalam surah At-Takatsur. Allahu Akbar. Surah ini ada banyak ibrah, ada banyak peringatan, ada banyak pesan, ada banyak pelajaran, ada banyak hidayah yang Allah turunkan dalam surah ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, Quran surah Muhammad ayat 24, Quran surah Sad ayat 29. Afala Quran, tidakkah mereka tergerak, tidakkah mereka mentadabburi Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran ini bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka sungguh perselisihan, pertentangan di dalam Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau jangan-jangan hati mereka memang terhijab, hati mereka memang terkunci untuk merasakan rahmat, keagungan dan cahaya Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini adalah kitab, panduan Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada umatmu. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Allah akan menceritakan kapan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Ketika kita sudah senantiasa merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah, dan ketika kita sudah senantiasa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari surah-surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca. Coba saya share screen surah At-Takatsur di layar. Mudah-mudahan insyaallah setiap huruf yang kita baca dari surah ini kelak menjadi pemberat timbangan amal setiap di antara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagi jamaah silakan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan ada salah satu pengurus atau jamaah yang bisa membacakan terjemahan dari surah At-Takatsur yang kita tadabburi hari ini. Tafadhali, silakan. Silahkan ibu-ibu, saya buka siapa yang berkenan untuk membantu membacakan terjemahannya. Mbak Dedek mungkin atau Mbak Dian? Boleh Mbak Ari. Monggo, silahkan tafadholi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui
akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat mereka neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mbak Dede. Sama-sama Mbak Ari. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca atau mendengarkan surah At-Takatsur 8 ayat, dan alhamdulillah kita barusan saja mendengarkan terjemahan dari surah At-Takatsur, surah yang ke-16 sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum surah ini adalah surah Al-Kautsar yang menjelaskan tentang nikmat karunia Allah yang begitu banyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada begitu banyak nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang banyak melalaikan, kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Fabi ayyi ala surah Al-Kautsar, Masya Allah, ini sudah kita bahas, sudah kita tadabburi di pertemuan sebelumnya. Ketika Allah menjelaskan tentang nikmat yang begitu banyak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian memerintahkan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada dua ibadah yang dipilih, disebutkan Allah dalam surah Al-Kautsar, yang diperintahkan Allah untuk ditegakkan, dilaksanakan, diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur mereka atas nikmat karunia yang begitu banyak. Ini sudah kita jelaskan, ini sudah kita tadabburi di pertemuan sebelumnya. Kenapa dua amal ibadah ini? Kenapa dua ibadah ini? Kenapa yang lain? Dan Allah Akbar. Mudah-mudahan yang tidak ikut tadabbur sebelumnya bisa meminta catatan-catatan dari jamaah yang dirahmati Allah. Mengingat Masya Allah surah Al-Kautsar, walau ia adalah surah yang paling pendek, tetapi surah ini mencakup begitu banyak pelajaran, hikmah, mutiara-mutiara tadabbur bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ada dua ibadah yang diperintahkan Allah. Yang pertama adalah fasalli li rabbika, dirikanlah salat hanya untuk Tuhanmu, bukan yang lain. Yang kedua, wanhar, berkurban. Karena dua ibadah ini, kata ulama, merupakan ummahatul ibadat, merupakan induknya ibadah. Salat itu induk, emaknya ibadah fisik. Nikmat fisik yang Allah berikan kepada kita, mata, pendengaran, lisan. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata Masya Allah, ibadah mensyukuri nikmat fisik yang tertinggi adalah ketika kita menegakkan salat. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, 2 rakaat salat duha di pagi hari. 2 rakaat salat duha di pagi hari itu mewakili sedekah setiap persendian yang ada dalam tubuh kita. Ada 360 lebih persendian dalam fisik kita ini, dalam tubuh kita ini. Dan ternyata setiap persendian ini harus mengeluarkan sedekahnya setiap hari. Caranya bagaimana Ustaz? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang kita baca setiap pagi itu adalah sedekah dari setiap persendian. Tapi barang siapa yang melakukan sholat duha 2 rakaat, maka 2 rakaat sholat duha ini itu sudah cukup mewakili sedekah setiap persendian, menunjukkan keutamaan ibadah salat, sehingga Allah menyebutnya dalam surah Al-Kautsar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sehingga Allah perintahkan kita untuk menegakkannya. Yang kedua, wanhar. Kenapa berkorban? Kenapa dua ibadah ini? Salat sudah kita kan. Al-qurban, al-udhiyah, menyembelih korban, ini mengingat Allah. Sebentar lagi kita akan masuk di
bulan Kurban Idul Adha. Mudah-mudahan insya Allah mari berdoa, doa kita diijabah oleh Allah. Setiap di antara kita Allah mudahkan, Allah mampukan memberikan kurban tadhiyah terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu sebagaimana penjelasan ulama-ulama kita adalah ibadah harta tertinggi. Lebih tinggi dari infak, sedekah, zakat yang kita keluarkan. Kurban itu adalah puncak ibadah tertinggi, maliyah, ibadah harta seorang hamba. Itu kenapa dua ibadah tersebut disebutkan Allah dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di surah At-Takatsur Allah mengingatkan kita. Ada orang-orang yang dilalaikan dari tujuan hidupnya. Ada orang-orang yang terlupakan akan tujuan kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? At-Takatsur. Yaitu orang-orang yang sibuk mencari, mengejar sesuatu yang mereka tidak butuhkan. Sesuatu yang mereka pasti akan tinggalkan. Sehingga lupa akan apa yang menjadi tugas utama, tujuan utama mereka Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melupakan kalian, telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan menyadari, menyesali kesalahan kalian. Thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui, menyesali kelalaian kalian selama ini dari tujuan hakikat kenapa kalian diciptakan oleh Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahui ilmal yakin, dengan ilmu yang pasti, ilmu yakin, la tarawunnal jahim, kalian pasti kelak akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian pasti akan melihat neraka itu di depan mata kalian. Dan ketika itu terjadi, summa la tus'alunna yawmaidzin 'anin na'im. Kalian pasti hari itu akan ditanyai setiap nikmat karunia yang Allah telah berikan kepadamu. Surah ini, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, pernah dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengingat bagi kedua sahabat terbaiknya. Allahu akbar. Siapa sahabat Nabi? Sahabat yang Allah berikan karunia, yang setiap kita berandai-andai seandainya kita yang Allah berikan nikmat karunia tersebut. Apa itu? Tak hanya di masa hidup Nabi mereka senantiasa membersamai Nabi. Bahkan ketika Nabi wafat, bahkan kedua orang ini telah wafat, mereka tetap membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan dua sahabat ini berada tepat di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Abu Bakar dan Umar. Ada kisah di mana suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di siang hari, terik matahari. Ini waktu orang itu jarang keluar. Waktu siang di Jazirah Arab dulu, itu waktu orang jarang keluar, mengingat terik matahari yang sangat panas. Di waktu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Jamaah rahmatullah. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, didekatkan Allah dengan rahmat Allah yaitu Al-Quran. Tahukah kita apa yang membuat Nabi keluar dari rumahnya di siang hari itu? Yang membuat Nabi keluar adalah al-ju'. Rasa lapar, Nabi kelaparan, tidak ada makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar dari rumahnya. Tidak lama kemudian, di waktu bertepatan, dan ini tidak ada janjian. Dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada handphone, nggak ada janjian.
ketika Nabi keluar, tiba-tiba sahabat Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq juga keluar di waktu tersebut, mendapati Nabi SAW. Nabi ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bertanya, ya Abu Bakar, ma akhrajak, wahai sahabatku, apa yang membuatmu keluar dari rumah siang hari di waktu orang jarang keluar di waktu seperti ini? Sebagaimana Nabi keluar karena lapar, Abu Bakar juga sama. Di siang itu keluar dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali karena lapar. Namun Abu Bakar terkenal dengan sifatnya yang pemalu, sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, ma akhrajak, apa yang membuatmu keluar hai Abu Bakar? Abu Bakar hanya menjawab, li ru'yati Rasulillah, untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Padahal ini keluar karena lapar. Sebagaimana Nabi, Allahu Akbar, manusia yang Allah tawarkan gunung Uhud dirubah menjadi emas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih ayat Quran yang diturunkan kepadanya. Tidak lama kemudian keluar Umar ibn Khattab. Melihat ada Abu Bakar, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar, ya Umar, ma akhrajak? Apa yang membuatmu keluar? Kita tahu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi pemberani, tidak basa-basi, lalu kemudian menjawab, al-ju' ya Rasulullah. Yang membuatku itu, yang membuatku keluar ya Rasulullah, al-ju', rasa lapar. Nabi pun akhirnya mengaku bahwa aku pun sepertinya merasakan sedikit dari itu wahai Umar. Artinya bahwa Nabi juga merasa lapar sebagaimana kedua sahabatnya. Singkat cerita jamaah rahmatullah, ketiga manusia termulia ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mendatangi rumah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Yang ketika melihat ketiga manusia mulia ini, apa kata sahabat ini? Allahu Akbar. Kata sahabat dari Ansar ini, ada orang yang hari ini dikunjungi oleh tamu semulia tamu yang datang ke rumah saya. Dia ingin mengatakan bahwa sungguh beruntungnya aku karena tamu saya hari ini adalah manusia-manusia terbaik. Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat ini kemudian jamaah rahmatullah menyiapkan rutab kurma muda bagi Nabi dan kedua sahabatnya, air segar, lalu kemudian menyiapkan makanan. Di tengah-tengah Nabi makan dengan sahabatnya, Nabi tiba-tiba membaca ayat terakhir dari surah At-Takatsur ini. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, berkata kepada Umar, la tus'alunna yawma idzin anin na'im, wahai sahabatku, tahukah kita bahwa makanan yang hari ini kita makan, padahal Nabi jarang seperti ini. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Tahukah kita bahwa bahkan seteguk air segar yang kita minum, kurma rutab yang kita makan dalam keadaan lapar ini, la tus'alunna yawma idzin anin na'im, semua ini kelak pasti akan ditanyakan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin surganya, surga terbaik milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah kecuali orang yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih merasa takut kalau Allah akan menanyakan setiap nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Jangan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga merasa takut kalau kemudian semua nikmat yang Allah berikan, umur, kesehatan, makanan, minum, yang bisa jadi kemudian banyak kita tabdir, banyak kita sia-siakan. Tidakkah kita takut bahwa kelak kita juga pasti akan ditanyakan setiap nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita? Surah At-Takatsur, akhwatal iman sallallahu iyyakum ajmain. Ini saking semangatnya lupa menjelaskan mukadimah tentang surah ini. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya bagi Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah.
bukti bahwa surah ini Makkiyah ya, ini adalah surah yang pertama-tama kali turun, surah ke-16 dalam urutan turun. Sebagaimana maudhu' tema pembahasan surah ini menegaskan bahwa surah ini adalah Makkiyah. Dari mana kita tahu? Ya, tema surah ini dari awal, coba rahmat Allah, sampai akhir surah ini menjelaskan tentang peringatan Allah akan peristiwa hari kiamat. La tarawunnal jahim. Semua manusia kelak akan melihat neraka jahim di depan mata mereka. Ini akan kita bahas nanti ketika sampai di ayat tersebut insyaallah. Tema surah ini menjelaskan bahwa surah Makkiyah, bahwa surah ini menjelaskan tentang hari kiamat, dan ini merupakan ciri karakteristik dari surah-surah Makkiyah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Takatsur jamaah rahmatullah memiliki beberapa nama, di antaranya adalah nama surah At-Takatsur. Ini yang paling masyhur. Di mushaf, di buku-buku tafsir kita dapati bahwa surah ini disebut dengan surah At-Takatsur, diambil dari kata At-Takatsur yang terdapat di ayat pertama, yang berarti bermegah-megahan, atau At-Takatsur artinya memperbanyak. Apapun itu, harta, keturunan, jabatan, ilmu, dan lain-lainnya. Sebagaimana surah ini kata ulama juga dinamai dengan surah Al-Hakumut Takatsur, diambil dari satu ayat full, ayat pertama dari surah ini, surah Al-Hakumut Takatsur. Sebagaimana akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah, selain dua nama ini, At-Takatsur dengan Al-Hakumut Takatsur, surah ini juga kadang dinamai dengan surah Al-Maqbarah, yang artinya kuburan. Diambil dari kata al-maqabir yang terdapat di ayat kedua dari surah At-Takatsur. Ini beberapa nama yang disebutkan ulama untuk surah yang ke-16 yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk insyaallah di tadabbur surah ayat 1 dan sampai ayat 8. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini kita bisa selesai dari satu surah ini, mengingat Masya Allah masih banyak surah-surah di hadapan kita. Setelah surah At-Takatsur ini ada surah ke-17 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi, yaitu surah Al-Ma'un. Kemudian setelah surah Al-Ma'un ada surah ke-18, yaitu surah Al-Kafirun. Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan, melalaikan kalian wahai manusia. Ayat pertama ini jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, memberikan kita banyak pelajaran, ibrah, hidayah, petunjuk. Di antara ibrah pelajaran yang bisa dipetik di ayat pertama ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menjelaskan bahwa tabiat umum manusia, ini tabiat manusia. Hampir seluruh manusia, ini tabiat mereka. Apa tabiat manusia? Tabiat manusia itu suka takatsur, suka memperbanyak apa yang punya mereka. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Coba periksa diri kita, hampir seluruh manusia ini tabiat mereka. Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Kalau mereka sudah punya satu, ya mereka ingin pasti menambah. Apakah Allah melarangnya? Ini akan kita bahas nanti. Apakah Allah melarang kita memperbanyak harta? Apakah Allah melarang kita memperbanyak ilmu? Apakah Allah melarang kita memperbanyak jabatan? Ini akan kita bahas di tadabbur ayat kedua. Tapi yang pertama bahwa tabiat manusia, kata Nabi SAW, hubbut takatsur. Yaitu secara tabiat suka memperbanyak. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab. Kata Nabi SAW, seandainya anak cucu Adam itu memiliki dua lembah
emas. Allahu Akbar, 2 lembah emas. Ahabba an yakuna lahu ahabba an yakuna lahu ini ada mawadiya min dhahab. Lebih seandainya memberikan kepada anak Adam 1 lembah emas. 1 lembah ini isinya semuanya emas. Maka anak cucu Adam itu tidak akan pernah cukup. Mereka pasti menginginkan lebih. Dan kalau sudah diberikan 2 lembah emas, engkau akan mendapati anak cucu Adam itu akan mencari yang ketiganya. Walan yamla afahu illa turab. Padahal kata Nabi SAW, tidaklah yang memenuhi kelak mulut anak cucu Adam itu kecuali turab, kecuali tanah. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam kubur-kubur mereka. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat siapapun yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, apakah kita kemudian dilarang untuk memperbanyak harta? Apakah memang kita dilarang untuk memperbanyak anak, memperbanyak ilmu, memperbanyak karunia yang Allah berikan kepada kita? Jawabannya, Allah tidak melarang kita memiliki harta yang banyak. Jadi jangan sampai disalahfahami. Allah tidak melarang kita memiliki harta yang banyak. Allah tidak melarang kita untuk kemudian memiliki keturunan yang banyak. Allah tidak melarang kita untuk memiliki ilmu yang banyak. Allah tidak melarang kita untuk mendapatkan jabatan sebanyak mungkin. Tapi yang Allah ingatkan di sini di surah At-Takatsur ini adalah Alhaakum. Kalau sampai harta yang kita kejar, harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ini, ilmu dengan semua gelarnya yang kita cari ini, jabatan yang kita kejar ini, anak yang kita banggakan ini, sudah sampai melupakan, melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ini yang dilarang. Adapun kalau kemudian harta yang Allah karuniakan kepadanya, jabatan yang Allah karuniakan kepadanya, ilmu yang Allah berikan kepadanya, apalagi anak keturunan yang Allah berikan kepadanya, tidak melalaikannya dari Allah, tidak melalaikannya dari hakikat tujuan mereka diciptakan oleh Allah, maka ini tidak tercelah. Yang dicela, yang diingatkan Allah di surah At-Takatsur ini adalah Alhaakumut Takatsur. Kalau sampai harta yang kita kejar, jabatan yang kita cari, menghalalkan segala cara, anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita, ini sampai melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari zikir kepada Allah, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, sampai kita tidak punya waktu untuk kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sahabat Nabi yang sampai kisahnya kepada kita kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf, sepertiga anak yatim di Madinah itu ditanggung oleh sahabat ini. Saya doakan mudah-mudahan insya Allah setiap jamaah yang mengikuti tadabbur Quran kita ini, Allah kayakan mereka dan keturunan-keturunannya, dan Allah jadikan harta yang mereka miliki mendekatkan mereka kepada Allah. Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak harta. Allah tidak melarang kita untuk mendapatkan jabatan. Silahkan ambil jabatan. Silahkan raih jabatan. Allah tidak melarang kita untuk kemudian memperbanyak ilmu, untuk terus menuntut ilmu selesai S1, S2, S3. Tapi Allah ingatkan, Alhaakum, ingat ada banyak orang disibukkan dengan sesuatu yang bukan menjadi tujuan utama mereka diciptakan oleh Allah. Mengejar harta, bahkan melakukan segala cara halal haram tak lagi diperhatikan. Terlebih jamaah rahmat Allah, saat ini kita hidup di akhir zaman, di masa yang penuh fitnah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang masa, akan datang zaman kepada manusia, kepada umat ini, la yubalil mar'u aminal halal awil haram.
Orang-orang tak lagi takut, tak lagi memperhatikan dari mana mereka kumpulkan hartanya. Apakah dari yang haram atau dari yang halal. Yang Allah ingatkan, kembali lagi bahwa yang Allah ingatkan, yang Allah celah, yang Allah peringatkan di sini adalah jika harta, jabatan, anak, ilmu ini melalaikan kita dari tugas utama, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa ada banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah kayakan mereka. Akan tetapi kekayaan mereka ini tidak melalaikan mereka dari Allah. Sebaliknya, harta, kekayaan mereka semakin mendekatkan mereka dengan Allah. Abdurrahman bin Auf, salah satu contohnya, salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sahabat yang kaya raya di Mekah, lalu ketika dia hijrah, orang-orang Mekah kemudian menahannya, tidak membolehkannya membawa sedikit pun harta yang telah dikumpulkannya di Mekah. Akan tetapi kemudian tidak membuatnya surut untuk hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, yang pertama kali dia lakukan adalah minta ditunjukkan pasar di Madinah. Sampai kemudian Allah kembali mengkayahkan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga anak yatim di Madinah, itu ditanggung oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Sepertiga janda di Madinah, wanita-wanita sahabiyah yang tak lagi memiliki suami, itu ditanggung oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sepertiga fakir miskin di Madinah, itu dibawa tanggungannya sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi pernah memberitahukan kerabatnya, orang yang paling perhatian dengan keluargaku, dengan ahli baitku setelah meninggalku kelak, adalah sahabatku Abdurrahman bin Auf. Dan betul jemaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengkafil, menanggung keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin adalah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Bukti jemaah rahmatullah bahwa engkau boleh kaya, engkau boleh memperbanyak harta, engkau boleh kemudian mencapai satu jabatan yang kau inginkan. Tapi ingat, jangan sampai kita kemudian termasuk orang-orang yang disebutkan Allah di ayat pertama ini, alhaakumut takatsur, yang dilalaikan dari bermegah-megahan, yang dilalaikan dari harta mereka, dari anak-anak mereka yang mereka banggakan, dari jabatan yang mereka banggakan, dari tujuan hakikat kenapa Allah menciptakan mereka di dunia ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa selama harta itu tidak melalaikan kita dari Allah, selama jabatan itu juga tidak melalaikan kita dari Allah, selama anak keturunan yang Allah karuniakan ini juga tidak melalaikan kita dari Allah, maka sungguh ini tidaklah tercelah. Bahkan sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak sahabat, berapa banyak orang-orang soleh yang Allah abadikan dalam Quran, harta yang Allah karuniakan kepada mereka mendekatkan mereka kepada Allah. Berapa banyak kisah yang sampai kepada kita di antara sahabat-sahabat Rasul, orang-orang soleh yang diabadikan Allah dalam Quran, jabatan yang Allah karuniakan kepada mereka malah kemudian semakin mendekatkan mereka kepada Allah ketika itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga dari ayat ini jemaah rahmatullah, dari ayat pertama, ini masih ayat pertama. Tadabbur ketiga dari ayat ini. Surah At-Takatsur ayat pertama ini menjadi peringatan bagi kita bahwa salah satu penghalang manusia dari satu manusia untuk kemudian yakin akan akhirat yang pasti. Sampai Allah menyebut dalam Quran surah Al-Haqqatu mal-Haqqah. Kiamat itu, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, memiliki kurang lebih 80 nama. Yang setiap nama dari hari kiamat ini menggambarkan akan kengerian, dahsyatnya, guncangan peristiwa hari kiamat. Tapi ada orang, jemaah rahmati Allah, memang terhijab, terhalang untuk percaya dengan hari kiamat.
Surah At-Takatsur ayat pertama ini menyebutkan bahwa salah satu penghalang manusia itu pada akhir. Salah satu penghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia sudah dilalaikan oleh hartanya. Ketika manusia, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sudah disibukkan oleh takatsur, oleh jabatan yang mereka kejar, menghalalkan segala cara. Ya mudah-mudahan jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kita semua, Allah jaga keturunan-keturunan kita dari fitnah-fitnah yang Allah sebutkan di dalam Quran, yaitu harta, jabatan, keturunan. Ada banyak kisah, contoh yang Allah sebutkan dalam Quran. Bagaimana kemudian perilaku takatsur, perilaku bermegah-megah mereka ini menjadi penghalang Allah kepada mereka. Ada Qarun yang membanggakan, menyombongkan hartanya di hadapan manusia. Jika diingatkan untuk kemudian bersedekah oleh Nabi Musa alaihissalam, malah kemudian memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Ketika diingatkan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ia syukuri, dengan sombongnya dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Ada Fir'aun yang Allah karuniakan kepadanya milku Misr, kekuasaan di Mesir. Lalu kemudian terlalaikan, lupa diri, bahkan kemudian menyombongkan dirinya, mengatakan bahwa ia Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ana rabbukumul a'la. Ketika datang Musa mengingatkan Firaun, malah Musa yang mengingatkan, yang kemudian hendak dipenjarakan, bahkan hendak dibunuh oleh Firaun. Sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abu Jahal, tersebutkan ini, salah satu penghalang hidayah Allah datang kepada mereka adalah apa yang Allah sebutkan dalam surah At-Takatsur ini. Alhaakumut takatsur. Ketika mereka tidak memahami apa yang menjadi tujuan mereka diciptakan oleh Allah, ketika harta, jabatan yang mereka perbanyak ini melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat kedua jemaah rahmatullah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani, semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan manusia itu sadar kalau kemudian apa yang mereka lakukan ini ternyata salah, bahwa apa yang mereka kejar ternyata tidak akan memberikan manfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa harta yang mereka kejar sampai mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan ibadah mereka, lupa melaksanakan salat mereka, lupa untuk kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira kalau sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu akan membuat mereka kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Surah Al-Takatsur ayat kedua ini mengingatkan kita semuanya, mengingatkan seluruh umat manusia yang dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh jabatannya, dilalaikan oleh setiap nikmat karunia yang mereka banggakan ini, bahwa sungguh kematian itu yang akan membuat mereka sadar kalau mereka tidak berhenti. Hatta zurtumul maqabir. Wahai manusia, kalian akan sadar akan kesalahan kalian, bahwa kalian lalaikan seharusnya kalian lakukan, bahwa kalian telah dilalaikan dari tujuan kenapa kalian diciptakan oleh Allah. Kapan mereka sadar? Hatta zurtumul maqabir. Kematian yang akan mengingatkan, menyadarkan kalian. Dan ini jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, musibah kalau ada orang ayat-ayat Allah ketika dia masih hidup, ayat-ayat Allah ketika dia masih sehat, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan musibah yang Allah perlihatkan, itu menjadi peringatan dia untuk tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mohon maaf, ini bukan hadis, ini perkataan ulama kita, man lam yarda'hu al-Qur'an wal maut. Barang siapa yang tidak takut
Barang siapa yang tidak tersadarkan oleh dua hal, apa dua hal tersebut? Barang siapa yang tidak tersadarkan, tidak takut kepada Allah, madahul mautu wal Quran. Barang siapa yang tidak diingatkan kepada Allah oleh kematian, kematian sahabatnya yang didengarkannya, kematian tetangganya, tidak membuat dia ingat kepada Allah, tidak membuat dia takut kepada Allah. Yang kedua, man lam yarda'hul Quran. Barang siapa yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, tapi tidak ada rasa takut kepada mereka, kata ulama kita, lau tahatamatil jibal. Maka orang-orang seperti ini, seandainya pun gunung-gunung yang ada di depan mereka, yang ada di sekitar mereka, seandainya gunung-gunung yang ada di sekitar mereka ini kemudian hancur lebur, itu juga tidak akan membuat mereka takut. Kalaupun ada gempa, mereka panik sejenak, keesokannya mereka kembali kepada maksiat, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ini bagi kita jamaah rahmatullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan menyesali, akan menyadari bahwa ternyata selama ini kita sudah salah, selama ini kita sudah lalai akan tujuan hakikat kita dicapai oleh Allah. Hanya ketika kematian itu datang kepada kita. Dan ada orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, wahai manusia, kalian dilalaikan dari Allah, kalian dilalaikan dari ibadah kepada Allah, kalian dilalaikan dari berzikir kepada Allah, kalian dilalaikan untuk kemudian mempelajari agama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Dan kematian hatta zurtumul maqabir yang akan menyadarkan kalian. Waliyadu billah. Sebagaimana ini Allah sebutkan dalam Quran surah 23, surah Al-Mu'min ayat 99 sampai ayat 100. Bahwa ternyata memang ada orang tidak pernah dapat itulah dari Allah. Sebenarnya mereka diciptakan oleh Allah, tidak tahu apa tujuan hidupnya, tenggelam dengan maksiatnya, merasa nyaman dengan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nasihat, diberi nasihat, diingatkan akan akhirat, itu juga ditolak, bahkan mengatakan akhirat itu cuma dongeng, toh belum pernah ada orang yang disiksa di neraka lalu kemudian kembali ke dunia ini menjelaskan kepada kita. Ada orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Sadar mereka yang membuat sadar, yang membuat mereka menyesal, yang membuat mereka mengetahui bahwa selama ini ternyata mereka sudah salah, itu adalah kematian. Ketika sudah melihat malaikat maut, ketika sudah melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajahnya hitam, bermuka masam, dan saat itulah kemudian barulah mereka menyesali, barulah mereka ingin meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia, sebagaimana Allah sabdakan dalam Quran surah 23 ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Apabila kematian itu telah datang kepada salah seorang di antara mereka. Qala rabbirji'un. Barulah mereka berkata, rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Allahu Akbar. Ini yang Allah sebutkan di ayat kedua surah At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Ada orang, ayat Allah, peringatan Allah, sakit yang Allah berikan kepadanya, uban yang tumbuh di kepalanya, tidak menjadi peringatan bagi mereka. Tidak mengingatkan mereka akan tujuan mereka, tidak mengingatkan akan kewajiban mereka, tidak mengingatkan akan tugas mereka di muka bumi ini, tidak mengingatkan mereka untuk apa mereka diciptakan oleh Allah. Sadar kalau mereka sudah mati ketika ajal itu datang kepada mereka, dan semoga kita tidak termasuk di antaranya. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ada orang, kata Allah, ketika kematian itu datang kepada mereka, barulah mereka menyesal, barulah mereka sadar, baru mereka tahu, barulah mereka faham bahwa ternyata selama ini mereka sibuk mengejar apa yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Apa yang mereka minta setelah itu? Qala rabbirji'un. Barulah mereka minta dikembalikan Allah ke dunia kembali.
ketika malaikat maut sudah datang untuk mencabut nyawanya. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Rabb, irji'un, hidupkan aku kembali. Saya coba lihat ayatnya. La'alli a'malu salihan. Saya pasti akan melakukan amal soleh. Fima tarak. Yang selama ini saya tinggalkan. Yang selama ini saya lalaikan. Pertanyaannya, apakah penyesalan ini kemudian diterima oleh Allah? Apakah permintaan ini akan dikabulkan oleh Allah? Sekali-kali demi Allah, ini penyesalan yang tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sebaliknya Allah berkata kepada malaikat, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wahai malaikat, sekali-kali jangan dengarkan, cabut nyawanya, karena ini hanya alasan yang keluar dari mulutnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah ini ada barzakh, ada kuburan dengan siksaannya yang telah menunggu sampai hari dibangkitkan. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, di antara ibrah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat kedua surah At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Yang pertama tadi bahwa ada orang nanti sadar kalau ternyata selama ini mereka lalai dari Allah, mereka lalai dari kewajiban mereka, tugas mereka, ketika kematian itu datang kepada mereka. Waliyadzubillah. Ayat Quran, kematian yang ada di sekitarnya tidak menjadi pengingat bagi mereka. Ujian yang Allah berikan kepada mereka tidak menjadi pengingat bagi mereka. Mereka terus tenggelam dengan kelalaian mereka. Lalai akan kewajiban mereka, lalai dari tugas mereka. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, hatta zurtumul maqabir. Kata kalimat atau kata zurtum dalam surah At-Takatsur ayat kedua ini memberikan pelajaran, isyarat, petunjuk kepada siapapun yang mentadaburi surah ini bahwa kuburan itu bukan akhir dari segala-galanya seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik di Mekah saat itu ketika mereka diingatkan oleh Nabi SAW akan hari kiamat. Lalu mereka membantah Nabi Muhammad, "A'imitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamab'utsun." Muhammad, apakah kami tidak percaya kalau ada hari kiamat, kalau ada hari kebangkitan, kalau ada hari akhirat? Manusia itu kalau sudah masuk dalam kuburnya, lalu mereka sudah menjadi tanah, aidza mitna wa kunna turaban, kami sudah menjadi tanah, kami sudah menjadi tulang belulang. Apakah mungkin memang manusia itu akan dibangkitkan kembali? Surah At-Takatsur ayat 2, Allahu Akbar, kata zurtum, menurut ulama, ini isyarat, ini pelajaran penting bagi kita bahwa kuburan itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Allah menggunakan kata ziarah. Manusia itu ketika dikubur seperti orang yang sedang berziarah. Coba kalau kita berziarah ke rumah kerabat, apakah selama-lamanya kita akan tinggal di sana? Ya tidak, kita cuma ziarah. Paling lama kita ada 3 hari tinggal di rumah kerabat kita, lalu kemudian kita akan kembali ke tujuan kita. Seperti itu kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Kuburan itu, jemaah rahmat Allah, ini pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya. Kuburan itu hanya tempat sementara. Sehingga Allah menamai kuburan itu dengan zurtum, ziarah. Isyarat bahwa manusia, bahwa kuburan, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Manusia hanya sementara di kuburannya. Tujuan manusia adalah akhirat. Mereka kelak akan dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dalam surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد يومئذ وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Ya, dalam surah Al-Adiyat Allah menjelaskan bahwa manusia kalau akan dibangkitkan dari kuburnya, lalu kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa
kuburan itu hanya ada dua. Kuburan kita itu hanya dua kemungkinannya. Yang pertama adalah raudhatun min riyadil jinan, kuburan yang akan menjadi tempat istirahat kita untuk sementara. Allah menyebut ziarah hatta zurtumul maqabir, tempat istirahat kita ini sampai dibangkitkan sampai hari kiamat. Yang pertama, kalau dia bukan menjadi taman dari taman surga Allah. Yang kedua, kuburan itu hanya dua kemungkinan. Tidak mungkin ada tiga. Satu, kuburan itu kalau dia bukan taman dari taman surga Allah, dan ini bagi orang-orang beriman, maka kuburan itu akan menjadi lubang dari lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Orang-orang beriman, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kuburnya, ini disebut dengan fitnatul kubur. Salah satu doa yang dianjurkan Nabi untuk dibaca di setiap akhir tasyahud kita, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Siapapun yang berhasil menjawab pertanyaan kubur, maka kuburnya akan dilapangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Kuburnya akan dijadikan Allah taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata kepada malaikatnya, wahai malaikat, bukakan satu pintu surga bagi hambaku. Dari kuburnya dia merasakan sejuknya surganya. Dari kuburnya dia melihat tempatnya di surga. Lalu dikatakan kepadanya, ya abdi, ini lihat surgamu, lihat tempatmu nanti kelak ketika dunia ini sudah dikiamatkan. Maka orang-orang beriman jika hari ini ia wafat, hari ini dia meninggal, lalu Allah perlihatkan tempatnya, makamnya di surga, ia akan berkata, ya Allah, kalau begitu kiamatkan dunia hari ini sebagaimana. Tidak ada orang yang lalai, alhaakumut takatsur, lalai dari Allah, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari tugas mereka diciptakan Allah di atas muka bumi ini, kecuali kuburan mereka akan menjadi lubang dari lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah akan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, bukakan satu pintu neraka kepada orang ini, lalu dari kuburnya dia merasakan panasnya neraka, lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, hai fulan. Kelak, kalau kiamat itu sudah terjadi, inilah tempat kembalimu. Lalu orang itu akan mengatakan, ya Allah, jangan pernah kiamatkan dunia ini. Akan tetapi, kiamat itu pasti. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Sebagaimana jemaah rahmatullah, sebelum kita lanjut ayat ketiga, di antara pelajaran penting yang kita ambil dari ayat kedua surah At-Takatsur ini, hatta zurtumul maqabir. Surah ini juga menjelaskan bahwa ya Allah, Nabi dan Rasul, bahwa jenazah, jasad manusia itu harus dikuburkan sebagai bentuk penghormatan kepada jasad manusia. Makanya hampir kemudian Allah turunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Semua jasad orang meninggal itu pasti dikubur. Dalam agama Islam ya jelas ya. Orang-orang Nasrani juga mereka menguburnya. Ya, kecuali mereka yang kemudian membakar. Ini sebenarnya dalam Islam dan syariat Allah, jasad itu tidak boleh dibakar. Jasad manusia yang meninggal itu wajib untuk dikuburkan. Orang yang pertama kali, umat manusia yang pertama kali wafat di atas muka bumi ini adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil yang dibunuh oleh saudaranya sendiri, Qabil. Dan ketika ia sudah membunuh saudaranya, lalu apa yang harus dia lakukan dengan jasad saudaranya ini? Dalam Quran surah kelima, surah Al-Maidah ayat 31, Allah menjelaskan, "Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi." Allah mengutus seekor burung gagak yang kemudian menggali untuk menguburkan burung gagak yang sudah wafat. Dan ini kemudian menjadi dilihat oleh putra Nabi Adam sampai kemudian berkata, ya laitani a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Duhai, kenapa aku tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh gagak ini?
saya kemudian menguburkan saudara saya, dan dia kemudian menguburkan saudaranya. Sehingga jemaah rahmatullah, hampir semua syariat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul yang diutus bahwa jasad manusia itu haruslah dikuburkan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Takatsur, ini salah satu ibrah pelajarannya, hatta zurtumul maqabir. Kita lanjut jemaah rahmatullah, ayat 3 sampai ayat ke-5. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sungguh kalian wahai manusia akan mengetahui akibat dari kelalaian kalian. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui akibat dari kelalaian kalian. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang pasti. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang dirahmati Allah. Coba perhatikan. Kata ta'lamun di surah At-Takatsur itu berulang sebanyak 3 kali. Kalla sawfa ta'lamun, ayat ketiga. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan menyadari, menyesali, mengetahui akibat dari kelalaian kalian. Yang kata yang artinya kalian akan mengetahui disebutkan di ayat keempat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, wahai manusia, dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh anak, dilalaikan oleh jabatan, dilalaikan oleh kesibukan kalian dari mengingat Allah, dari tugas kalian, dari hakikat kita diciptakan oleh Allah. Yang ketiga disebutkan di ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang pasti. Ta'lamun di ayat ketiga, ta'lamun di ayat keempat, ta'lamun di ayat kelima. Yang kata ulama, ini menjelaskan kepada kita, ini memberikan tadabbur kepada kita, hidayah, petunjuk, isyarat kepada siapapun yang mentadabburi surah ini bahwa ada 3 tempat, ada 3 waktu di mana manusia akan sadar kalau mereka betul-betul ternyata sudah salah selama ini. Ada 3 waktu, ada 3 tempat di mana manusia, jemaah rahmat Allah, akan menyesali kelalaian mereka selama ini. Allahu Akbar. Kapan yang pertama? Kalla law ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalian akan menyesali, kalian akan tahu akibat dari kelalaian kalian, dan kalian akan menyesal ketika itu sudah datang. Ketika kematian, ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur. Disinilah kata ulama, pertama kali manusia itu menyadari kalau selama ini ternyata mereka sudah lalai. Selama ini ternyata mereka sudah melalaikan ibadah kepada Allah. Harta yang Allah berikan tidak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian mereka minta dihidupkan kembali. La as-saddaqan ya Allah, kalau engkau hidupkan kembali, saya akan sedekahkan harta saya. Tapi sudah terlambat. Penyesalan di 3 waktu ini tidak akan bermanfaat di hadapan Allah. Penyesalan pertama, manusia akan kelalaian mereka, bahwa ternyata mereka meninggal, wafat, sementara mereka belum bisa baca Quran, mereka lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak punya waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Wafat ternyata selama ini lalai akan nikmat umur yang Allah berikan. Umur lebih banyak digunakan untuk waktu yang menjauhkan dari Allah. Umur kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan ternyata digunakan pada hal-hal yang tidak menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali manusia akan sadari kapan? Indal maut. Kalla law ta'lamun. Waktu, tempat pertama adalah ketika ajal kematian itu datang. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan di surah ke-23,
Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ketika kematian itu datang kepada mereka, barulah mereka menyesal, lalu mereka berkata, ya Tuhan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu shalihan, saya akan melakukan semua amal saleh yang selama ini saya tinggalkan, yang saya lalaikan. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tempat waktu kedua di mana manusia itu akan sadar bahwa ternyata mereka selama ini sudah lalai dari Allah, sudah lalai dari kewajiban mereka, sudah lalai dari tugas mereka sebagai khalifah di atas muka bumi, sudah lalai dari hakikat mereka diciptakan Allah di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waktu dan kesempatan kedua, waktu atau tempat kedua manusia menyesali ini semua kapan? Yang kedua adalah indal ba'ats, ketika nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Ini adalah waktu kedua kata ulama, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah 32, surah As-Sajdah ayat 12 sampai ayat 13. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, Allahu Akbar. Ini adalah waktu, momen, tempat kedua. Manusia kembali menyesali, kenapa selama ini dia lalai, kenapa selama ini dia tidak dekat dengan Allah, kenapa selama ini umurnya tidak digunakan untuk kemudian beribadah, kenapa selama ini harta yang Allah karuniakan tidak disedekahkan di jalan Allah, padahal sudah diajak oleh temannya, dinasehati, diajak, sudah mendapatkan berita, diajak membantu saudara mereka yang terzalimi di Palestina, di Al-Aqsa. Tapi semua panggilan, seruan bersedekah dengan harta tidak ada yang dipedulinya. Sebaliknya kalau untuk hal sia-sia yang melalaikan mereka dari sholatnya, melalaikan mereka dari ingat zikir kepada Allah, mereka yang terdepan. Penyesalan kuda kapan? Ketika mereka dibangkitkan kelak dari kubur-kubur mereka. Dalam Quran surah Yasin, Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa akan tugas kewajiban mereka sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Ketika mereka dibangkitkannya, mereka itu akan kaget dan mereka akan berkata, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang membangkitkan kita dari kubur-kubur kita? Sebagaimana orang beriman yang sudah membaca ayat-ayat Allah, yang sudah mentadabburi ayat-ayat Allah, yang sudah dengarkan penjelasan bagaimana tentang hari kiamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 surah dalam Quran, barang siapa yang membaca 3 surah ini, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan kiamat itu ada di depan mata mereka, maka hendaklah membaca 3 surah ini, Al-Insyiqaq, At-Takwir, lalu kemudian Al-Infitar. Orang beriman jemaah yang Allah ketika dibangkitkan dari kubur, jelas semua orang akan takut, khawatir hari itu, tapi orang-orang beriman akan saling menenangkan pada bangkitkan kubur. Bagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Yasin, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah dalam Quran tentang hari kiamat itu. Wa sadaqal mursalun, dan telah jujur benar apa yang disampaikan oleh para rasul kepada kita tentang hari kiamat. Quran surah 32 surah As-Sajdah ayat 12 sampai 13 menjelaskan bahwa tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tempat, momen, waktu kedua manusia akan menyesali kelalaian mereka selama ini adalah ketika mereka sudah dibangkitkan pada hari kiamat. Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Seandainya kalian melihat bagaimana al-mujrimun, para pendosa yang lalai akan tugas, akan misi tujuan mereka, umur bukannya digunakan untuk beribadah tetapi bermaksiat kepada Allah. Walau tara idzil mujrimun, seandainya kalian tahu, melihat bagaimana kondisi mereka kelak. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ketika orang-orang yang lalai, ketika para pendosa tersebut menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya.
Lalu mereka berdoa, mereka meminta, mereka bermunajat, mereka memohon. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, saat ini kami sudah melihat, baru mereka melihat. Ketika sudah melihat guncangan hari kiamat, baru mereka sadar. Rabbana, ya Allah, kami telah mendengar, melihat. Ya Allah, telah mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Coba lihat, jemaah rahmatullah, dan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Barulah mereka meminta kepada Allah untuk kembali dihidupkan, kembali dikembalikan di dunia. Farji'na, dikembalikan kembali di dunia, dihidupkan kembali di dunia. Na'mal salihah, kami akan melakukan amal salih. Inna muqinun, hari ini, saat ini kami sungguh telah yakin. Namun apakah kemudian penyesalan ini bermanfaat di hadapan Allah? Kalla wallah, sekali-kali ini penyesalan yang tidak akan pernah bermanfaat, berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kedua. Sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Yang ketiga, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Penyesalan ketiga, waktu, tempat, momen di mana manusia yang di dunia ini lalai, menyesali kelalaian mereka. Waktu ketiga adalah kapan? Ketika manusia kelak sudah melihat neraka jahanam di depan mata mereka. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahuinya dengan pengetahuan yang pasti. La tarawunnal jahim. Sungguh kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Apa dalilnya bahwa selain surah At-Takatsur ini, apa dalil dalam Quran, di ayat yang lain, di ayat Quran lainnya, bahwa penyesalan manusia yang ketiga itu, khususnya orang-orang yang selama ini dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh jabatan mereka, dilalaikan oleh anak yang mereka banggakan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa penyesalan ketiga mereka adalah ketika sudah melihat neraka jahanam di depan mata mereka. Ini Allah tegaskan, jemaah rahmatullah, dalam Quran surah ke-89, surah Al-Fajr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu, ketika kiamat sudah datang kepada manusia, ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu neraka jahanam didatangkan di hadapan manusia. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Coba perhatikan ayatnya. Ketika neraka itu sudah diperlihatkan Allah di depan mata mereka, yauma idz, hari itu kata Allah, yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika manusia sudah melihat neraka jahanam di hadapan mereka, barulah manusia itu kemudian mengingat, menyesali. Sayangnya dzikra, kata Allah, penyesalan hari itu sudah tidak bermanfaat, berguna lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kelak neraka itu akan dihadapkan, akan diperlihatkan di hadapan manusia. Kata Nabi SAW, yu'ta bin nar, didatangkan neraka jahanam, walaha sab'una zimam, didatangkan neraka di hadapan manusia, di mana neraka itu, kata Allah, kata Nabi SAW, memiliki 70.000 tali pengikat.
Jadi neraka jahanam itu ditarik, berapa talinya? Talinya kata Nabi ada 70.000 tali. Di setiap tali ini yang jumlahnya 70.000 tali, di setiap tali tersebut ada 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala di setiap talinya. Jadi ada 70.000 tali mengikat neraka. Di setiap tali tersebut dari 70.000 tali ini ada 70.000 malaikat Allah yajurrunaha yang menarik neraka itu diperlihatkan di hadapan manusia. Siapa yang melihat neraka jahanam? Apakah orang-orang yang lalai saja? Apakah penghuni neraka saja? Ulama menyebutkan bahwa sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, yauma idzin yatadzakkarul insan. Bukan hanya penghuni neraka tetapi al-insan, semua manusia, penghuni neraka akan melihat neraka jahanam sebagaimana penghuni surga juga akan melihat neraka jahanam. Dan semuanya akan menyesal. Jadi bukan cuma penghuni surga yang menyesal hari itu, bukan hanya orang-orang yang lalai dari ibadah mereka, dari salatnya, dari sedekahnya, dari baca Qur'annya. Bukan cuma orang-orang lalai yang hari itu menyesal, bahkan penghuni surga, orang beriman juga hari itu menyesal. Bedanya, penghuni surga akan berkata, ya Allah, duhai ketaatan kami di dunia kami tambah. Duhai seandainya hari itu tilawah kami di bulan Ramadan bukan cuma 2 kali, 3 kali khatam. Barulah kemudian kita hari itu menyesal. Sebagaimana penghuni neraka akan menyesal, duhai seandainya kami beriman kepada Quran, duhai seandainya kami beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus. Namun kata Allah, yauma wa anna lahu dzikra, semua penyesalan hari itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang beriman akan memuji Allah ketika sudah melihat neraka, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, dan telah menyelamatkan, menjauhkan kami dari siksa neraka. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ta'lamun yang berulang sebanyak 3 kali di 3 ayat ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini juga menunjukkan kata ulama bahwa tingkatan ilmu itu ada 3. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, ketika kita punya ilmu tentang sesuatu, maka ilmu itu 3 tingkatannya. Kata ta'lamun berulang 3 kali di surah ini menunjukkan bahwa maratibul ilm, tingkatan ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah tingkatan ilmu yang paling rendah disebut dengan ilmul yaqin. Ini tingkatan ilmu yang terendah, ilmul yaqin. Contohnya bagaimana Ustaz? Orang-orang beriman ketika sudah membaca ayat-ayat Allah tentang surga-surga yang dijanjikan Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar, di surah-surah dan di ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, maka inilah yang disebut dengan ilmul yaqin. Atau saya beri contoh, ketika kita ingin pengajian, lalu kemudian kita sudah mendapatkan flyernya, lalu kita sudah tahu betul siapa ustadz yang akan memberikan kajian, jam berapa, di mana tempatnya, maka ini disebut dengan apa? Ilmul yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini derajat ilmu yang paling rendah atau tingkatan ilmu yang paling rendah, yaitu ilmu. Kata Allah di ayat ke-7, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian wahai manusia punya ilmu saja, ilmu yakin tentang neraka, kalian pasti tidak akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan pasti lalai dari ibadah kepada Allah. Sayangnya, ini peringatan bagi saya, Al-Faqih, dan peringatan bagi kita semuanya. Kebanyakan manusia itu ilmu tentang akhiratnya, ilmu tentang surganya, ilmu tentang nerakanya, belum sampai di ilmu yakin. Padahal ini level terendah ini. Ini martabah, tingkatan ilmu terendah. Itu pun kebanyakan manusia ilmunya tentang akhirat, ilmunya tentang neraka, ilmunya tentang surga belum sampai kepada ilmu yakin.
Dan Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya wahai manusia kalian tahu saja tentang neraka, bagaimana mengerikannya neraka, bagaimana indahnya nikmatnya surga, sungguh kalian tidak akan terlalaikan dari ibadah kepada Allah. Ilmu yakin itu apa, Ustaz? Yaitu ilmu yang kita tahu pasti. Nah, seperti tadi saya contohkan, orang beriman itu kalau dia sudah tadabburi ayat-ayat Allah tentang surga, sudah menangis ketika mendengarkan tentang neraka, insya Allah ilmu tentang akhiratnya itu sudah sampai kepada apa? Ilmu yakin. Seperti sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat tentang neraka mereka menangis, ketika membaca ayat tentang surga Allah agar mereka dimasukkan Allah. Apakah kita sudah sampai di level ini atau tidak? Mudah-mudahan tadabbur Quran kita hari ini menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Karena seandainya ilmu kita ini tentang neraka sampai kepada ilmu yakin, tidak mungkin kita lalai. Allah perintahkan kepada kita. Tidak mungkin dunia, harta, jabatan ini akan melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, akan melupakan kita dari akhirat. Tidak mungkin dunia ini akan membuat kita kemudian terlalaikan dari akhirat yang menjadi tujuan kita. Dunia ini bukanlah tujuan utama kita. Dunia ini bukan tujuan utama kita. Tujuan kita adalah akhirat. Karena kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, kelak itu di akhirat, bukan di dunia. Kelak di surga Allah, engkau tidak akan pernah lagi menangis. Kelak di surga Allah, wahai hamba Allah yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, engkau tidak akan pernah lagi merasa sakit. Di sana manusia tidak akan pernah lagi lelah. Di sana manusia tidak akan pernah lagi kemudian merasa sedih secara nikmat yang tidak pernah engkau bayangkan, tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak pernah didengar oleh telingamu, akan Allah karuniakan ketika engkau kelak telah dimasukkan Allah ke dalam surga. Kenikmatan, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ilmu tingkatan yang pertama apa? Ilmu yakin, yaitu ilmu yang pasti, ilmu yang sudah kita tahu dengan data-data dan bukti-bukti. Yang kedua, tingkatan ilmu yang kedua adalah disebut dengan ainul yaqin. Ilmu yakin, ilmu yakin apa Ustaz? Ilmu yang membuat kita sampai pada level yakin. Ketika kita sudah membaca tentang ayat-ayat tentang surga dan kita sudah meyakininya, ini disebut dengan ilmu yakin. Yang kedua, yakin, yaitu ilmu yang sesuatu yang sudah sampai kita lihat. Nah, kalau tadi kan surga itu kita cuma baca ayatnya, bukti-buktinya dalam Quran, lalu kita sampai kepada yakin dengan surga. Ini disebut dengan ilmu yakin. Ainul yakin, kelak jika engkau sudah dikuburmu, lalu Allah sudah perlihat surgamu, tempatmu kelak di surga. Ini yang disebut dengan ainul yakin. Sebagaimana kelak penghuni neraka, ketika neraka itu sudah diperlihatkan di depan mata mereka, ini disebut apa? Ainul yakin. Mereka sudah melihat. Selama ini mereka tidak yakin dengan neraka. Kapan mereka yakin? Ketika kematian itu datang kepada mereka. Waliyadzubillah. Kapan mereka yakin dengan kiamat, dengan neraka? Ketika sudah dikuburnya dan diperlihatkan tempat mereka nanti di neraka. Baru mereka yakin. Tapi ini baru ilmu yakin. Ainul yakin ketika mereka sudah melihat bahwa neraka jahanam itu sudah di depan mata mereka. Tingkatan tertinggi ilmu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa itu? Haqqul yaqin. Yaitu ilmu yang betul-betul hak, kita yakini kepastiannya. Contohnya adalah surga sudah kita imani dari ayat-ayat Allah, ini ilmu yakin. Surga kita lihat, ainul yakin. Dan ketika engkau sudah merasakan nikmatnya surga, ketika malaikat sudah berkata kepadamu, salam udkhuluha bisalam. Ketika malaikat sudah berkata kepada, wahai hamba Allah, masuklah ke dalam surga Allah dengan penuh keselamatan, dengan yang penuh keselamatan dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah ilmu tentang surga sampai kepada level apa? Haqqul yakin. Terakhir, penutup jemaah rahmatullah mengingat kita yang sangat terbatas. 3 ayat terakhir. Tsumma latarawunnal jahim, kalau kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, kemudian kalian pasti akan melihat dengan mata kalian. Kalian pasti akan melihat neraka dengan mata kalian.
Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kalian pasti hari itu akan ditanyakan oleh Allah akan setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, di 3 ayat terakhir ini, ayat ke-6, 7, 8, la tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kalian pasti akan melihat neraka dengan mata kalian. Tsumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im, dan kemudian kalian pasti akan ditanyakan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ada beberapa ibrah, mutiara tadabbur, pelajaran hidayah yang bisa kita petik dari 3 ayat ini. Yang pertama adalah menegaskan bahwa semua manusia kelak akan pasti melihat neraka. Sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa yu'ta bin nar, sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 89, Quran surah 89 Al-Fajr ayat 23, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Nabi mengatakan bahwa semua manusia akan melihat neraka, baik dia orang beriman atau yang kufur kepada Allah, baik penghuni neraka atau penghuni surga, semua manusia akan diperlihatkan neraka. Yu'ta bin nar, hari itu neraka akan didatangkan di hadapan manusia pada hari kiamat. Laha sab'una alfa zimam, neraka ini memiliki 70.000 tali pengikat. Di setiap tali pengikatnya, kata Nabi, ada 70.000 malaikat Allah yang akan menarik neraka tersebut. Hari itu orang-orang beriman akan menyesal, kenapa dulu saya tidak menambah ketaatan amal soleh saya. Sebagaimana orang-orang beriman akan memuji kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang lalai kepada Allah, alhaakumut takatsur, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, para pendosa, ketika mereka sudah melihat neraka jahanam di depan mata mereka, maka ini adalah kali ketiga mereka menyesal. Pertama ketika mereka meninggal, disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun. Yang kedua, ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah As-Saff. Yang ketiga adalah ketika mereka sudah melihat neraka jahanam sudah di depan mata mereka. Mereka menyesal, sayangnya wa anna lahu dzikra, penyesalan mereka sudah tidak berarti di hadapan Allah. Maka Allah turunkan surah ini, jemaah rahmatullah, alhaakumut takatsur, menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita, kewajiban kita di hadapan Allah dikarenakan harta, jabatan, anak yang kita banggakan, dan kita tidak menyadari kita buat kepada kita balik kepada. Jangan sampai kita termasuk orang yang kata Allah nanti misalnya ketika kematian itu sudah datang kepada mereka, ketika mereka sudah dibangkitkan dari kuburnya, nanti menyesalnya ketika sudah melihat neraka jahanam Allah sudah ada di depan mata mereka. Yang kedua, jemaah rahmatullah, pelajaran penting dari 3 ayat terakhir surah At-Takatsur, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. 3 ayat ini menjadi pengingat bagi kita, mengajarkan kepada kita hidayah, petunjuk bagi kita bahwa orang-orang beriman adalah yang senantiasa memohon perlindungan Allah dari neraka jahanam. Orang-orang beriman adalah mereka yang senantiasa menggunakan waktu mereka sebaik mungkin, memperbanyak amal mereka sekecil apapun amal itu untuk menyelamatkan Allah Ta'ala. Seorang wanita, seorang ibu, kata Nabi SAW, Allah selamatkan dari siksa neraka hanya karena sepotong kurma. Allahu Akbar, sepotong kurma, bukan 1 kilo beras, bukan ditambah 1 kilo 1 kilo gula pasir, tidak. Hanya sepotong kurma menyelamatkan wanita tersebut dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika Ibunda Aisyah menceritakan kepada Nabi kisah seorang ibu membawa kedua putrinya datang ke rumah Rasul lalu meminta makanan. Ibunda Aisyah memberikan 3 butir kurma. Diambil oleh ibu tersebut,
2 butir kurma diberikan kepada kedua putrinya, yang kemudian langsung habis dimakannya karena lapar. 1 butir kurma jatah miliknya karena dia juga lapar. Ketika dia hendak memakannya, Allahu Akbar, tiba-tiba jemaah rahmatullah, kedua tersebut menoleh melihat ibu tersebut, seakan-akan mengatakan, wahai bunda, butuh makan, jadi dimakan oleh ibu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati ibu kita semua. Bapak ibunya sudah meninggal, sudah wafat. Semoga tadabbur kita saat ini menjadi penerang bagi kuburan ibu-ibu kita semuanya dan kedua orang kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak jadi dimakan, dibawa kurma tersebut, sepotong untuk putri pertama, sepotong untuk putri kedua. Diceritakan Aisyah kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, tahukah engkau bahwa wanita tersebut telah Allah selamatkan, telah Allah jauhkan dari siksa neraka karena sepotong kurma yang telah dia berikan kepada kedua putrinya. Allahu Akbar. Ini pelajaran penting ya bagi kita jemaah rahmat Allah. Surah At-Takatsur mengingatkan kita, neraka itu pasti. Maka seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa memperbanyak doa agar mereka dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada doa tidak Ustaz yang bisa dibaca atau yang diajarkan Allah dalam Quran untuk dibaca agar kita dijauhkan dari neraka? Jemaah rahmat Allah, silahkan baca ayat atau doa yang Allah ajarkan kepada kita agar kita dijauhkan dari siksa neraka. Quran surah Al-Furqan, Quran surah ke-25 ayat 65. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahu akbar. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Wahai Tuhan kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kiamat. Ini doa yang bisa kita baca, yang diajarkan Allah dalam Quran agar senantiasa kita baca agar kita dijauhkan dari siksa neraka Allah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mudah-mudahan Mbak Ari bisa men-share doa ini di grup jamaah Majelis Ta'lim Rabbani. Semoga kita dimampukan Allah senantiasa membaca doa ini. Adapun dari hadis, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah doa yang dibaca di setiap akhir tasyahud. A'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa lain yang bisa dibaca kapanpun itu adalah doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon meminta kepadamu surga ya Allah. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka-Mu. 3 doa ini bisa kita insyaallah. Wasrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang kedua, doa yang dibaca di setiap akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang ketiga, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sebagai penutup dari tadabbur Quran kita jemaah yang dirahmati Allah, apa adalah penegasan yang Allah ingatkan kepada kita semua di ayat terakhir, ayat ke-8 dari surah At-Takatsur. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jangan bangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu hari ini. Semakin banyak harta yang Allah berikan kepadamu, itu berarti semakin banyak yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan bangga dengan umurmu yang saat ini Allah panjangkan. Karena semakin panjang umurmu yang Allah karuniakan, itu berarti semakin panjang pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmumu, karena semakin banyak Allah berikan engkau karunia kesempatan untuk menambah ilmu, sekolah S1, S2, S3, itu berarti semakin lama kelak engkau akan mempertanggungjawabkan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Ingat, nikmat jabatan, nikmat Islam akan ditanya oleh Allah. Nikmat waktu akan ditanya oleh Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin. Tidak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa melangkah di hadapan Allah sampai ia sudah ditanya 5 hal oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban 5 hal oleh Allah.
Yang pertama tentang umur, kemana engkau gunakan? Ketaatan, ridha Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang jasad, fisik yang Allah karuniakan kepadamu, kemana engkau gunakan? Habiskan, engkau lelah-lelahkan fisikmu. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu. Selama ini setiap hari Rabu siang, hanya untuk anakmu, tidak pernah engkau sampaikan kepada cucumu, tidak pernah engkau dakwahkan kepada sahabatmu. Ilmu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta itu ada dua pertanyaannya, sehingga 5 semuanya. Harta itu yang pertama kata Nabi akan ditanya, dari mana engkau dapatkan? Apakah dari menipu, apakah dari mendolimi sahabatmu, kerabatmu, apakah dari cara yang batil, yang tidak dicintai, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun engkau selamat bahwa harta yang kita kumpulkan alhamdulillah semua halal, tunggu dulu, karena pertanyaan selanjutnya adalah kemana engkau belanjakan hartamu, kemana engkau habiskan hartamu. Untuk di jalan Allah, untuk ta'lim, untuk pembangunan masjid, untuk penghafal Quran, engkau bakhil mengeluarkannya. Tapi untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang melarikanmu dari Allah, kemudian tidak berpikir untuk mengeluarkan hartamu. Jamaah rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita menggunakan setiap nikmat karunia dalam hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ringankan hisab atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Ayat ilah yang dibaca Nabi sambil menangis mengingatkan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Padahal ketiga-tiganya adalah penghuni surga yang sudah dijamin oleh Allah. Nabi Muhammad manusia yang sudah ma'sum, dijaga oleh Allah. Surganya adalah surga terbaik. Abu Bakar, Umar sudah dijamin surga oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, ketiga manusia terbaik ini, termulia ini, mengingatkan kita untuk senantiasa takut kalau nikmat yang kita berikan Allah ini tidak kita gunakan pada hal yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jamaah rahmat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perilaku yang dicela Allah dalam Quran surah At-Takatsur ini, yaitu sibuk bermegah-megah, sibuk memperbanyak followersnya, sibuk dengan media sosialnya, sampai kemudian lalai dari kewajiban mereka, dari hakikat mereka diciptakan Allah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan setiap detik, menit, jam yang kita lalui ini akan menjadi pemberat timbangan amal setiap di antara kita, dan duduknya kita bersama Quran hari ini inilah yang akan menjadi penyebab kuburan-kuburan kita hatta zurtumul maqabir akan dijadikan Allah taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Selanjutnya kita akan menutup dengan doa kafaratul majelis. Saya mengajak kepada seluruh mengaktifkan mikrofonnya dan sama-sama kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu kalau berjumpa, kalau bertemu tidak akan berpisah sampai mereka saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Mudah-mudahan ini juga bisa, kalau ibu-ibu lagi reunian, semoga tidak bubar, tidak meninggalkan majelis kecuali juga sudah saling mengingatkan, sama-sama membaca surah Al-Asr. Kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang Silakan. Silakan Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Saya bertanya ya Bu Ari. Silakan. Silakan Mami, Pak Doli. Ustaz, mungkin untuk diperjelas lagi, tadi kan lalai terhadap harta, jabatan, dan yang keturunan ini, yang keturunan itu maksudnya kita tidak memberi bekal kepada anak-anak atau gimana Ustaz, dengan bangga-banggakan tadi itu saya masih kurang. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah rahmatullah. Ingat, Allah tidak melarang kita punya harta banyak. Allah tidak melarang kita punya anak banyak.
paling dimuliakan Nabi itu adalah yang paling banyak keturunannya. Allah juga tidak melarang kita punya jabatan. Ada banyak kisah sahabat Allah muliakan dengan surga karena jabatannya yang digunakan di jalan Allah. Yang Allah celah adalah kalau engkau sibuk mengumpulkan harta, sampai lupa dengan sholatmu, lupa belajar mengajinya, lupa kalau baca Qur'annya masih berantakan. Yang Allah celah adalah kalau kemudian sibuk kemudian mengejar jabatan ke sana ke sini kampanye, sampai tidak punya waktu untuk beribadah, lupa sholatnya, lupa zikirnya kepada Allah, lupa untuk kemudian memperhatikan saudara-saudaranya yang kesulitan yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak itu karunia, anak itu harta terbaik. Harta itu ada 4 ya. Harta itu dibagi oleh ulama menjadi 4. Harta yang paling rendah itu disebut dengan jamadat, benda padat. Ini harta paling rendah. Anggap paling mulia. Yang kedua, harta ketiga yang terbaik itu adalah an-nabatat, pertanian. Jadi kalau ada orang diberikan Allah tanah luas, ini adalah harta terbaik yang ketiga. Yang kedua, harta terbaik kedua itu adalah al-hayawanat, ternak. Jadi kalau ada orang dibeli Allah ternak yang banyak, itu Masya Allah, nikmat karunia dari Allah. Benda padat, harta keempat paling rendah, pertanian ketiga, kedua adalah peternakan. Harta terbaik yang pertama apa? Al-aulad, keturunan yang Allah berikan kepadamu. Apa maksudnya bahwa keturunan melalaikan kita dari Allah? Termasuk di antara, kan tidak disebutkan di sini takatsur, alhaqus, sungguh kalian dilalaikan oleh bermegah-megah. Tidak disebutkan di sini harta, tidak disebutkan di sini jabatan. Maka segala bentuk ya hal yang kita bangga-banggakan, hal yang kita perbanyak dan itu melalaikan kita dari Allah masuk dalam celaan Allah. Termasuk yang sibuk menuntut ilmu S1, S2, S3 sampai diambil gelar profesornya, tapi tidak punya waktu mengamalkan ilmunya, tidak punya waktu untuk kemudian mengajarkan ilmunya untuk ilmunya hanya untuk dirinya. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Siapapun dia, apapun profesinya, dia adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Nah, anak nikmat terbaik, harta terbaik. Tapi kalau anakmu sudah melalaikanmu dari Allah, memang berapa banyak orang dilalaikan, berapa banyak orang kemudian korupsi gara-gara anaknya. Berapa banyak orang kemudian menyogok itu gara-gara anaknya mau jadi PNS, tapi ini nggak bisa kecuali dia harus menyogok, maka dia sogok. Padahal Nabi sudah mengingatkan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan disogok dua-duanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia melakukan ini karena apa? Karena anaknya. Contoh lain, gara-gara bawa anak-anak jalan-jalan di mall atau di pinggir pantai, akhirnya sholatnya dilupakan. Berapa banyak di antara kita gara-gara anaknya jadwal ngajinya ditinggalkan. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya. Anak, harta, jabatan bukan tujuan. Ini hanya wasilah. Tujuan kita apa? Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wasilah yang semestinya mendekatkan kita kepada Allah itu yang menjadi tujuan. Harta itu kan cuma mendekatkan kita kepada Allah supaya kita bersedekah. Jabatan itu supaya kita kemudian menggunakan jabatan itu mengajak manusia dekat dengan Allah. Tapi kalau kemudian jabatan, harta, ilmu, keturunan, malah itu menjadi kemudian tujuan tertinggi kita, itu yang melalaikan kita dari tujuan utama kita, itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sama-sama. Silakan, Mbak. Assalamualaikum Silakan warahmatullahi Bu Yuniarti dari Iya. Bandung, silakan. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Kalau Silakan, kita silakan. mempunyai harta banyak, Pak Ustaz, tapi harta itu tidak dipakai, terus kita kalau kita sumbangkan itu rasa hati gimana ya, Pak Ustaz? Jadi kalau kita misalnya memberikan sesuatu, misalkan pakaian atau sesuatu apapun, nah kita itu masih ingin, misalnya kita mau ngasih makanan atau baju ya, nah bajunya itu masih kita layak pakai, Pak Ustaz, masih bagus. Sebetulnya kalau kita sedekahkan nggak mendapatkan amal dari Allah ya, Pak Ustaz, mendapat balasan kebaikan. Tapi kadang-kadang orang itu yang saya perhatikan, kalau kita mau menyumbangkan, kadang-kadang orang itu inginnya berterima kasihnya kepada manusia, padahal manusia itu kan bukan punya manusia juga, Pak Ustaz, mempunyai Allah. Nah, itu kadang-kadang itu gimana, Pak Ustaz, kalau misalnya seperti itu? Ya,
mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, ya, kalau kita ingin memberi kepada orang, ya, lalu kemudian yang kita beri itu sesuatu masih layak pakai, tapi nah, bagaimana kita, apakah itu mendapat pahala di sisi Allah? Mungkin seperti yang saya pahami, sebagaimana banyak orang ketika diberi malah sibuk berterima kasih kepada makhluknya, sepertinya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya coba jawab semampunya. Ya. Jamaah rahmat Allah, berinfak itu bertingkat-tingkat. Ada orang kalau dia bersedekah dengan baju bekas yang layak pakai, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka itu ada pahalanya, amal soleh. Silakan yang kalau ada yang biasa silakan dilanjutkan. Karena kita tidak tahu dari kebaikan kita yang mana yang kemudian Allah akan merahmati kita. Sebagaimana ada tingkatan yang disebut dengan al-birr. Kebaikan. Ada tingkatan al-abrar. Apa itu tingkatan al-abrar? Tingkatan al-abrar itu adalah penghuni kelompok penghuni surga. Mereka yang masuk surga memiliki tingkatan kekhususan di sisi Allah yang disebut dengan al-abrar, ya. Yang disebutkan dalam yang mau masuk level al-abrar yang Allah janjikan mata air surga yang penuh dengan kenikmatan dan lain-lainnya. Al-abrar itu akarnya, cirinya, sifatnya adalah mereka yang tidak bersedekah dengan yang bekas, tapi mereka yang bersedekah yang terbaik yang mereka miliki. Dan itu memang berat, ya. Nah, itu disebut dengan al-abrar. Tapi saya tidak merendahkan yang berinfak dengan apapun itu, selama itu baik, bermanfaat. Tapi kalau ingin al-abrar itu adalah yang memberikan apa yang mereka cintai. Makanan, ada orang karena sudah tidak suka dengan makanan tersebut, ini udah dari kemarin, daripada basi busuk gak dimakan, ya kasih orang gitu, kasih pemulung, kasih peminta-minta. Ini baik, ini baik, dan insya Allah ada pahalanya. Tapi al-abrar itu adalah mereka yang memberi makanan yang mereka juga senangi, inginkan. Dan itu disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Insan. Nah, mudah-mudahan insya Allah tadabbur Quran kita, kajian-kajian yang kita ikuti selama ini menjadi bekal ilmu bagi kita. Semoga Allah menaikkan kita menjadi level al-abrar. Allahumma amin. Syukur-syukur bisa sampai di al-muqarrabun. Ini pernah kita bahas di salah satu tadabbur Quran kita. Tingkatan-tingkatan manusia penghuni surga. Yang kedua, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana menyikapi orang yang seakan-akan ini kok lebih banyak bersyukurnya kepada manusia padahal kan dari Allah juga. Jamaah rahmatullah, yang salah adalah kalau ada orang seakan-akan nikmat itu datang dari manusia sehingga dia menyanjungnya, memujinya berlebihan. Itu yang tidak boleh. Tapi berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu adalah keharusan bagi seorang mukmin. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada manusia, dia biasanya juga tidak pintar berterima kasih kepada Allah. Nah, kewajiban bagi kita yang dibantu untuk berterima kasih kepada orang yang bantu kita. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan sehingga engkau lupa kepada siapa sebenarnya engkau harus berterima kasih yang telah menggerakkan orang tersebut, mendatangkan orang tersebut untuk membantumu atau memberikan apa yang engkau butuhkan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Silakan, Mbak. Silakan Bu Fauzia, silakan. Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ustadz, Ya. iya baik. Silakan. Iya baik. Untuk dihindarkan dari azab neraka itu, Ustadz, kalau yang doa sapu jagat itu apa termasuk juga, Ustadz? Ya, Masya Allah, termasuk di antara doa yang meminta keselamatan neraka itu adalah doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat, ya. Karena sebenarnya itu istilah orang Indonesia aja. Tapi memang doa ini tidak ada yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan apapun di dunia ini ya Allah berikan, yang bahkan kita tidak bisa menyebut satu-satu. Ya Allah berikan semua kebaikan tersebut. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Di antara tadabbur doa ini, doa sapu jagat ini, kenapa Allah tidak memerintahkan kita di doa sapu jagat ini untuk meminta surga? Wa adkhilnal jannata.
Jamaah rahmatullah, orang yang minta ada orang minta doa meminta dimasukkan surga, Allah akan masukkan dia ke surga, tapi bisa jadi dia kemudian dicuci dulu di neraka. Tapi doa sapu jagat, waqina adzabannar, minta dijauhkan dari siksa neraka. Orang yang dijauhkan dari siksa neraka pasti tidak akan masuk dari neraka, pasti tidak akan masuk ke neraka dan tidak akan disiksa neraka. Dan kalau sudah dijauhkan dari neraka, pasti dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itu dahsyatnya doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu kira-kira. Saat ini sudah azan di Bone dan masuk waktu asar. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Seperti itu Ya, Mbak Pak Ari. Ustadz, jadi tadi lebih baik membaca doa yang sapu jagat itu atau yang sebelumnya yang Boleh dibaca semuanya. Kalau saya semuanya. anjurkan dibaca semuanya. Semua doa-doa yang saya bacakan tadi itu memiliki nilainya penekanannya tersendiri. Memiliki penekanannya tersendiri. Sayangnya memang kita tidak punya waktu untuk mentadabburi doa-doa tersebut. Bagaimana kandungan dari doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ini doa meminta supaya dijauhkan sejauh-jauhnya dari siksa neraka. Kalau sudah dijauhkan dari siksa neraka, ya pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini menggabungkan dua, minta dimasukkan ke dalam surga, minta surga kepada Allah sebagaimana minta dijauhkan, dilindungi dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah, masing-masing dari doa tersebut memiliki penekanannya, keistimewaannya masing-masing, sehingga kenapa Sebaiknya Allah semuanya dibaca ya Pak Ustadz? semuanya Ya. dibaca. Ada satu lagi Pak Ustadz, doa Silakan. yang untuk supaya mempermudah proses hisab itu ya Pak Ustadz. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kalau nggak salah ada itu ya Pak Ustadz. Ya, itu doa minta diampunkan seluruh dosa-dosanya agar diringankan hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah rahmatullah, harta cara meringankan hisabnya apa? Perbanyak sedekah. Ilmu, ya, jangan dikira kalau sudah jadi ustadz itu ringan hisabnya, enggak. Ustadz itu berat hisab ilmunya. Maka ketika ustadz itu mengajarkan ilmunya, dia sedang meringankan hisabnya. Maka memang sebaiknya ustadz itu tidak menentukan bayaran. Ustadz itu tidak meminta bayaran memaksa. Kalau dapat itu ini adalah karunia dari Allah. Kalau tidak ada, pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Dan itu meringankan ustadz. Ustadz itu kalau dia mengajarkan ilmunya, dia sedang meringankan hisab ilmunya nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan setiap hisab karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap nikmat itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Yang paling panjang umurnya di antara kita, ingat, hisab umur itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban setiap detik menit dari umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebab Allah berikan kemudahan bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Amin. mungkin tidak bisa berdoa bersama mengingat saya takut ini menjelang iqamah di masjid. Barakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah di pekan depan hari Rabu tadabbur surah ke-17 yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Mbak